Shalom semuanya. Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabarnya? Baik. Puji Tuhan. Apakah semuanya sehat? Sehat, puji Tuhan. Amin, puji Tuhan. Harapan saya juga begitu. Bapak Ibu Saudara sekalian tetap sehat dan bersemangat di dalam Tuhan. Perkenalkan, nama saya Dian Juliadi Saputra. Saya mahasiswa S2 Teologi di STPI Semarang. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, dalam kesempatan yang indah ini kita akan belajar bersama mengenai kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-12 sampai yang ke-22. Dan di sini saya memberikan judul Hidup Benar di Dalam Tuhan. Kitab 1 Tesalonika ini Bapak Ibu Saudara sekalian merupakan kitab yang berisi tentang nasihat-nasihat Rasul Paulus yang terakhir di Tesalonika. Kitab 1 Tesalonika ini merupakan kitab yang berisi mengenai nasihat-nasihat Rasul Paulus yang disampaikan kepada seluruh jemaat yang ada di kota Tesalonika, yaitu mengenai tugas dan kewajiban yang harus dilakukan oleh jemaat Tesalonika di dalam kehidupan bergereja maupun kehidupan sehari-hari. Tujuannya apa, Bapak-Ibu? Tujuannya satu, yaitu apa? Tujuannya supaya hidup benar di dalam Tuhan. Rasul Paulus disebut sebagai pendiri mula-mula jemaat yang ada di Tesalonika. Tesalonika adalah sebuah kota dengan penduduk terpadat dan makmur di zaman peradaban Yunani kuno di Makedonia. Kota Tesalonika juga merupakan sebuah kota perdagangan, sehingga banyak suku-suku atau bangsa-bangsa lain yang datang di Tesalonika, dan mereka membawa sebuah kebudayaan baru, kebudayaan mereka sendiri-sendiri, dan itu bergabung menjadi satu di dalam kota Tesalonika. Ada banyak suku percaya, ada juga orang yang tidak percaya. Jadi di sini Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat lebih banyak orang yang tidak percaya daripada orang yang percaya di dalam Tuhan. Dengan situasi yang sedemikian rupa, kita akan belajar bersama-sama dan merenungkan kebenaran firman Tuhan mengenai hidup benar di dalam Tuhan. Apa yang dimaksud dengan hidup benar di dalam Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan? Semua orang tentunya pasti ingin memiliki hidup benar di dalam Tuhan. Iya atau bukan? Tidak hanya di hadapan Tuhan saja, tetapi kepada orang tua, teman, saudara, orang-orang di sekitar, kita harus bersikap hidup benar kepada mereka semua. Jangan ada iri hati, dengki di dalam diri kita. Bahkan sejak kecil juga kita sudah diajarkan untuk hidup yang benar dalam bersikap, dalam bertindak, dalam melakukan sesuatu. Kita harus hidup dengan cara yang benar. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata benar mempunyai arti sesuai dengan sebagaimana adanya atau seharusnya, betul dan tidak salah. Sedangkan kata benar di dalam bahasa asli Alkitab Perjanjian Lama adalah emet, dan dalam kitab Perjanjian Baru adalah aletheia, yang berarti suatu keadaan atau kebenaran yang sesungguhnya terjadi. Orang benar adalah orang yang bertindak melakukan sesuatu dengan cara yang benar di hadapan Tuhan, sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang hidup benar adalah orang yang benar-benar melakukan kebenarannya di dalam Tuhan dengan imannya, dengan iman percayanya kepada Tuhan. Itulah orang yang hidup benar di dalam Tuhan. Hidup benar adalah panggilan seseorang, karena tidak mudah untuk kita untuk hidup benar di dalam kehidupan saat ini. Karena sedemikian susahnya seseorang untuk hidup benar di dalam kehidupan lingkungan yang terjadi di saat
ini. Mungkin banyak tantangan yang kita hadapi ketika kita menjalani hidup Tuhan. Untuk apa kita belajar firman Tuhan? Untuk apa kita mengerti firman Tuhan? Kita akan dijauhi oleh teman-teman kita akan dijauhi oleh saudara-saudara kita akan dijauhi oleh orang-orang terkasih kita. Bisa jadi Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam Tuhan, hidup benar di dalam Tuhan itu tidak mudah. Oleh sebab itu saya mengatakan tadi bahwa hidup benar adalah sepanggilan seseorang di dalam kehidupannya pribadi. Belajar dari kisah Nuh, dari kitab Kejadian pasal 6 ayat 9 sampai 22. Di mana pada waktu itu Nuh hidup di tengah-tengah masyarakat yang sangat jahat, hidup di dalam lingkungan masyarakat yang jauh dari Tuhan, dan Nuh hidup dengan imannya yang kuat kepada Tuhan. Bahkan Allah telah menyesal, Bapak Ibu Saudara sekalian, menciptakan manusia. Saking berdosanya manusia, tidak ada yang hidup benar di dalam Tuhan. Karena yang hidup benar pada waktu itu adalah Nuh dan keluarganya. Maka Allah menyuruh Nuh supaya membuat bahtera. Kalau dipikir Bapak-Bapak sekalian, mungkin orang gila, cuaca terang, kondisi bagus, kok membuat bahtera? Banjir dari mana? Hujan dari mana? Nah, itu kalau pikiran orang-orang lain di sekitar. Tapi dengan imannya yang percaya kepada Tuhan, Nuh membuat bahtera tersebut, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bukan dengan waktu yang singkat, tapi dengan waktu yang lama, dengan bahtera yang besar. Kalau kita lihat ukurannya sungguh amat besar. Demikian Nuh dengan setianya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena dia hidup benar dalam Tuhan, maka dia menjalankan semua perintah yang dilakukan oleh Tuhan kepadanya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita siap jika kita dalam keadaan seperti Nuh? Karena imannya Nuh kepada Tuhan yang sungguh amat luar biasa, Nuh pun diselamatkan, Bapak Ibu sekalian, dari kehancuran dunia, dari musibah air bah. Nuh diselamatkan beserta anak-anaknya dan keluarganya, Bapak Ibu sekalian. Sungguh amat baik Tuhan mengasihi Nuh di dalam kehidupan keluarga Nuh, karena dia memiliki keluarga yang hidup taat di dalam Tuhan. Nah, bagaimana cara kita, Bapak Ibu sekalian, supaya dapat hidup benar di dalam Tuhan? Jika kita melihat dari kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat ke-12 sampai yang ke-22, ada beberapa cara atau kewajiban yang harus dilakukan supaya kita hidup benar di dalam Tuhan. Di antaranya yaitu kewajiban kepada para hamba Tuhan, kewajiban kepada sesama, kewajiban kepada Tuhan. Ada 3 cara kewajiban yang harus kita lakukan supaya kita hidup benar di dalam Tuhan. Kita akan membahas 3 poin tersebut. Yang pertama yaitu kewajiban kepada para hamba Tuhan. Mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian bertanya, mengapa sih kita harus memiliki kewajiban kepada para hamba Tuhan? Apa sih tugas dari para hamba Tuhan tersebut? Mungkin itu menjadi pergumulan kita secara pribadi. Orang-orang yang mungkin berpercaya kepada Tuhan, mengapa sih kita memiliki kewajiban kepada para hamba Tuhan, kepada Pak Pendeta, kepada Pak Pendeta? Mengapa harus demikian? Jawabannya yaitu karena pekerjaan para hamba Tuhan merupakan pekerjaan yang mulia, pekerjaan yang sangat sulit dilakukan oleh orang biasa. Tidak semua orang siap untuk menjadi hamba Tuhan. Tantangannya, Bapak Ibu Saudara sekalian, menjadi hamba Tuhan tidak mudah. Banyak hal yang harus ditinggalkan, karena harus memikul salib, harus mengikut Yesus, harus menyangkal diri. Jadi mengikut Tuhan tidak mudah. Para hamba Tuhan itu tidak mudah. Oleh sebab itu kita harus memiliki kewajiban. Rasul Paulus mengajarkan supaya kita memiliki kewajiban kepada para hamba Tuhan tersebut. Apa sih tugas dari para hamba Tuhan? Kok sedemikian hebat beratnya ya? Mungkin kita belajar kok sedemikian hebatnya, beratnya itu bagaimana?
Nah, para hamba Tuhan itu harus bekerja keras di antara umatnya, berusaha dengan tekun melayani. Para hamba Tuhan harus berjerih payah dalam berkhotbah dan mengajar. Kalau kita melihat dari kitab 1 Timotius 5 ayat yang ke-17, para hamba Tuhan tersebut harus bekerja sama dengan jemaat untuk mengajar, menghibur, serta membangun rohani jemaat. Nah, banyak kan? Itu baru yang pertama tugasnya. Yang kedua, para hamba Tuhan juga harus memimpin jemaat mereka. Para hamba Tuhan harus memimpin bukan dengan keketatan, melainkan dengan kasih. Yang ketiga, para hamba Tuhan juga harus memperingatkan semua jemaat, baik secara umum maupun secara pribadi. Para hamba Tuhan juga harus mengajar jemaat untuk berlaku baik dan harus menegur mereka jika bersalah. Nah, ketiga tugas hamba Tuhan itu baru ketiga yang dapat kita kenali bersama. Masih banyak lagi tugas para hamba Tuhan, Bapak-Ibu sekalian. Demikian beratnya menjadi seorang hamba Tuhan. Apakah Bapak-Ibu sekalian sanggup atau siap menjadi para hamba Tuhan? Ini menjadi pergumulan pribadi bagi buat kaum muda-muda yang ada di depan saya pada saat ini. Bisa direnungkan, kiranya juga Tuhan mengetukkan hati kalian untuk menjadi seorang hamba Tuhan yang melayani jemaat dengan ketekunan dan berserah semuanya di dalam Tuhan. Apa sih kewajiban para jemaat kepada para hamba Tuhan? Setelah para hamba Tuhan tersebut memiliki tugas yang begitu berat, tugas yang begitu sulit dilakukan oleh orang-orang biasa. Kewajiban jemaat yaitu ada dua, Bapak-Ibu sekalian. Yang pertama, menghormati para hamba Tuhan, dan yang kedua, menjunjung tinggi hamba Tuhan. Kita akan mengupas kembali ke dalam dua poin lagi, yaitu kita harus menghormati para hamba Tuhan. Kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 12 berkata, kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan, dan yang menegur kamu. Nah, secara jelas kita juga dapat menyimpulkan di sini ada tiga tugas yang dilakukan oleh hamba Tuhan, yaitu apa? Memimpin jemaat, menegur jemaat, bekerja keras untuk jemaat. Bapak-Ibu saudara sekalian, tugas yang pertama jemaat lakukan adalah menghormati para hamba Tuhan. Jemaat harus mengenali hamba Tuhannya. Jemaat juga harus mengenali pribadi para hamba Tuhannya. Jangan sampai kita tidak menghormati para hamba Tuhan tersebut, karena para hamba Tuhan itu telah bekerja keras dan sungguh hebat kita untuk membangun rohani kita. Sungguh berat tugas yang dilakukan oleh seorang hamba Tuhan di dalam hidupnya. Kalau dia jahat, dia sendiri aja sudah sama Tuhan. Nah, tapi kalau dia memiliki hati untuk melayani, oleh sebab itu marilah kita menghormati para hamba Tuhan. Sebagaimana tertulis juga di dalam Alkitab, seorang gembala harus mengenal kawanan dombanya. Demikian pula dengan domba-dombanya harus mengenal para gembala mereka. Demikian juga dengan jemaat, mereka harus mengenal pribadinya, mendengar suaranya, menghormatinya sebagai gembala rohani mereka. Bapak Ibu saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, menghormati hamba Tuhan suatu kewajiban kita sebagai jemaat yang baik di dalam Tuhan, supaya kita memiliki hidup benar dalam Tuhan. Gembala saja harus mengenali dombanya, domba juga harus mengenali gembalanya. Demikian juga dengan jemaat, jemaat harus mengenali para hamba Tuhan. Nah, hamba Tuhan juga mengenali jemaatnya. Begitulah firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita menghormati firman Tuhan dan menghormati para hamba Tuhan. Jangan sampai kita menyia-nyiakan para hamba Tuhan. Yang pertama tadi kita belajar menghormati para hamba Tuhan. Yang kedua, kita akan belajar menjunjung tinggi hamba Tuhan. Berikutnya firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-13 berkata, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih, karena pekerjaan mereka
Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Nah, kalau kita melihat, saya berfokus kepada ayat 13 poin yang terakhir. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Kita diharapkan untuk menjunjung para hamba Tuhan tersebut. Rasul Paulus menguatkan kepada jemaat yang ada di Tesalonika untuk menjunjung para hamba Tuhan tersebut. Karena apa? Karena dia telah bekerja dengan sungguh-sungguh untuk meningkatkan kerohanian pribadi kita semua. Jemaat harus menjunjung tinggi para hamba Tuhan di dalam kasih. Jemaat harus benar-benar menghargai pekerjaan para hamba Tuhan yang berat, yang besar tersebut. Tugas yang melayani, mengayomi, memimpin, menegur jemaat yang melakukan kesalahan. Para hamba Tuhan bersedia mengasihi kita. Oleh sebab itu kita juga harus menghormati dan menjunjung tinggi para hamba Tuhan yang telah membangun rohani pribadi kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, poin penting yang kita ambil dari sini, kewajiban kepada para hamba Tuhan. Yang pertama yaitu menghormati para hamba Tuhan. Yang kedua, menjunjung tinggi para hamba Tuhan. Berikutnya poin yang kedua yaitu supaya kita hidup benar dalam Tuhan, yaitu kewajiban kita terhadap sesama. Dari 1 Tesalonika 5 ayat 13b sampai yang ke-15. Selain kewajiban kepada para hamba Tuhan supaya hidup benar di dalam Tuhan, jemaat memiliki tugas berikutnya itu kewajiban kepada sesama. Kepada sesama Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang pertama Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus hidup damai seorang dengan yang lain. Dari ayat 13b, hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Rasul Paulus menuliskan bahwa supaya kita memiliki hidup yang damai antara yang satu dengan yang lain, antara gembala dengan jemaat, antara jemaat dengan jemaat, antara sesama kita harus memiliki hidup yang damai. Jangan ada perselisihan di antara kita, jangan ada iri hati di antara kita, jangan ada kesalahpahaman di antara kita. Ini yang diajarkan Paulus, Bapak Ibu Saudara sekalian, supaya kita memiliki hidup damai antara sesama. Firman Tuhan ini menguatkan kepada kita supaya kita hidup damai dengan semua orang, karena Tuhan telah memperdamaikan dosa kita dengan dirinya, dengan darahnya yang mahal, mencurahkannya di atas kayu salib, memperdamaikan kita semua yang berdosa. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, hiduplah damai seorang dengan yang lain. Itu pesan Tuhan. Yang kedua yaitu kita harus memberikan nasihat kepada sesama. Kebenaran firman Tuhan dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-14. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam naskah ini kita belajar ada 4 nasihat utama yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika, supaya jemaat tersebut memiliki hidup yang benar di dalam Tuhan. Yang pertama yaitu Bapak Ibu Saudara sekalian, tegurlah mereka yang hidup tidak tertib. Adakah Bapak Ibu Saudara sekalian saat ini yang memiliki hidup tidak tertib? Pastinya ada. Nasihat ini mendorong kita untuk memberitahukan kekeliruan atau kesalahan orang yang melakukan tindakan tidak benar. Nasihat ini juga yang memperingatkan mereka yang berjalan menyimpang. Oleh sebab itu, marilah kita sebagai orang yang percaya dalam Tuhan, orang yang hidup di dalam benar, mengajak mereka untuk hidup benar dalam Tuhan. Kita dipinta untuk tegurlah mereka yang hidup tidak tertib.
Itu pesan Paulus ayat 14 yang pertama. Jadi saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, jika ada yang tidak tertib mulai saat ini dengan kebenaran firman Tuhan ini, marilah kita hidup tertib dalam Tuhan. Yang kedua, hiburlah mereka yang tawar hati. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pasti tawar hati terjadi dalam kehidupan kita pribadi masing-masing. Oleh sebab itu, nasihat ini berguna untuk menyenangkan hati-hati orang yang sedang tawar hati tersebut. Nasihat ini juga mampu menguatkan mereka supaya mereka memiliki hati yang sukacita, damai yang sejahtera di dalam hati para jemaat yang ada saat ini. Poin yang ketiga, belalah mereka yang lemah. Rasul Paulus menguatkan kepada jemaat di Tesalonika untuk membela jemaat yang lemah. Jangan sampai jemaat yang lemah malah diinjak-injak. Jangan sampai jemaat yang lemah malah dihina, malah dijauhi. Tapi kita harus membela yang lemah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nasihat ini bertujuan untuk menjaga orang-orang yang lemah, tidak kuat atau tertindas tersebut supaya kuat dalam Tuhan. Dengan demikian kita harus melindungi mereka yang memerlukan perlindungan tersebut. Rasul Paulus berpesan supaya kita membela orang yang lemah, orang yang tertindas, kita harus membelanya, Bapak Ibu sekalian. Yang keempat yaitu sabarlah terhadap semua orang. Mungkin kita sering disakiti oleh orang, mungkin kita sering disakiti oleh teman-teman kita, mungkin kita dijauhi oleh saudara-saudara kita, atau mungkin kita malah dikucilkan oleh kelompok kita. Tapi Rasul Paulus berpesan, Bapak Ibu sekalian, di ayat 14 yang keempat ini berbicara sabarlah terhadap semua orang. Jadi kita harus sabar. Nasihat ini bermanfaat untuk melatih kesabaran, ketenangan kita kepada orang lain. Nasihat ini juga menguatkan kita untuk tidak mudah kecewa dan marah. Jadi Bapak Ibu sekalian, jika mengalami cacian, makian, hinaan, kucilan, janganlah Bapak Ibu Saudara sekalian marah, tetapi teruslah sabar kepada semua orang. Jadi di sini kita harus memberikan nasihat kepada sesama. Ada 4 poin utama, yaitu tegurlah mereka yang tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Yang ketiga, kita harus menjadi yang terbaik. Kebenaran firman Tuhan dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat ke 15 berkata, perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Kebenaran firman Tuhan ini menguatkan kepada kita supaya kita jangan ada yang jahat membalas kejahatan. Janganlah membalas jahat dan jahat. Jika kalian ditampar pipi kanan, serahkanlah pipi kirimu. Demikian ya. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi apa? Usahakanlah senantiasa yang terbaik terhadap sesama dan terhadap semua orang. Harus kita lakukan kepada yang baik. Rasul Paulus menasihati kepada kita supaya jangan sampai kita membalas jahat dengan kejahatan. Jangan pula kita membalas kemarahan dengan kemarahan, tetapi berusaha senantiasa untuk selalu berbuat yang terbaik di dalam Tuhan supaya kita hidup benar di dalam Tuhan. Poin yang ketiga yaitu kewajiban kepada Tuhan. Selain kewajiban kepada para hamba Tuhan, kepada sesama, kita juga memasuki poin yang ketiga yaitu kewajiban kepada Tuhan. Firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai 18 berkata, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak Ibu sekalian, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Poin yang pertama saya mengambil yaitu selalu bersukacita, berdoa dan bersyukur. Bersukacita merupakan sikap hati yang gembira seseorang
atau ekspresi yang dimiliki oleh seseorang atau sebuah kenyamanan hati sehingga dia harus bersuka-cita selalu kepada semua orang. Tapi di sini diutamakan harus bersuka-cita kepada Tuhan. Paulus menguatkan kepada kita semua, Bapak Ibu Saudara sekalian, supaya kita bersukacita senantiasa. Ayat nomor 2, bersukacitalah senantiasa. Itu yang dikuatkan Paulus. Supaya apa? Supaya bersukacita selalu. Berikutnya yaitu berdoa. Berdoa merupakan cara kita untuk berhubungan intim dengan Tuhan. Berdoa merupakan cara orang percaya berkomunikasi dengan Tuhan. Cara seseorang berserah atau menyampaikan segala pergumulan hidupnya kepada Tuhan. Dengan berdoa, seseorang akan mendengarkan apa pesan Tuhan untuk hidupnya. Rasul Paulus menasihati kita semua supaya kita tetap selalu berdoa, supaya kita terus memohon hikmat kepada Tuhan dengan iman yang teguh dan memiliki kehidupan yang benar di dalam Tuhan. Ayat 17 berkata, tetaplah berdoa. Itulah yang dikuatkan oleh Paulus supaya jemaat di Tesalonika tetap berdoa kepada Tuhan. Berikutnya bersyukur. Bersyukur merupakan rasa berterima kasih dan rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan atas hidup kita yang telah dipelihara Tuhan. Di mana dengan berterima kasih dan mengucap syukur dalam segala hal, itu adalah hal kehendak Tuhan yang diinginkan. Di mana berterima kasih dan bersyukur dalam segala adalah kehendak Tuhan yang diinginkan di dalam hidup kita. Banyak orang Kristen beranggapan mengucap syukur adalah suatu tindakan yang biasa-biasa saja. Tapi bagi orang percaya, mengucap syukur adalah suatu anugerah di mana Tuhan telah memberikan kasih anugerah yang cukup besar untuk dirinya pribadi, untuk dirinya berbagi kepada orang lain. Itu suatu anugerah yang sangat besar sehingga seseorang harus bersyukur kepada Tuhan. Rasul Paulus sungguh dalam menguatkan kepada kita untuk bersukacita, untuk berdoa, untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal. Karena itulah salah satu ciri orang yang hidup benar di dalam Tuhan. Yang kedua, yaitu selalu bersemangat dan jangan menganggap rendah perbuatan. Kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 19 sampai ke 20 berkata, janganlah padam roh dan janganlah anggap rendah nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Ini merupakan sebuah nasihat yang besar Paulus katakan kepada kita. Firman Tuhan ini menguatkan kepada kita semua bahwa supaya kita jangan sampai memadamkan roh yang telah Tuhan berikan di dalam hidup jemaat semua. Jangan sampai roh yang diberikan kepada kita padam di dalam diri kita. Tetapi beritakanlah kepada semua orang. Begitu pula dengan firman Tuhan yang Bapak Ibu Saudara terima saat ini. Jangan hanya diterima di dalam hati saja, tapi beritakanlah kepada semua orang. Beritakanlah kepada sebagian saudara, sebagian teman, sebagian orang-orang di luar sana yang belum percaya kepada Tuhan, supaya mereka juga memiliki hidup benar di dalam Tuhan. Kita juga jangan menganggap rendah segala nubuatan. Apabila kita menganggap rendah nubuatan, maka kita akan kehilangan Roh Kudus. Oleh sebab itu, jangan sampai kita menganggap rendah firman Tuhan. Namun pelajarilah firman-Nya dengan sungguh-sungguh, karena firman Tuhan sangat berguna bagi kehidupan orang percaya, supaya kita memiliki hidup benar di dalam Tuhan. Berikutnya yaitu
selalu hidup dalam kebenaran dan menjauhi segala kejahatan. Kebenaran firman Tuhan dari ayat 21 dan 22 berkata, ujilah segala sesuatu dan peganganlah yang baik, jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Bapak ibu saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, kita diberi hak kesempatan untuk menguji segala sesuatu. Namun satu yang dipesankan, peganglah yang baik. Itulah yang dikuatkan oleh Paulus. Peganglah yang baik, jauhkanlah darimu segala sesuatu yang jahat, segala kejahatan yang ada di dalam dunia ini, segala kejahatan yang kita miliki, jauhkanlah dari kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kemudian hindarilah hawa nafsu kedagingan, karena Tuhan menyediakan yang terbaik untuk kita. Jangan kita tertipu oleh rupa-rupa duniawi yang menggiurkan. Jangan sampai kita tergoda dengan sesuatu yang membuat hati kita hanya kenyang semata, hanya bahagia semata. Tetapi jauhkanlah semua itu dari hidup saudara semua. Jauhkanlah semua itu dari kehidupan saudara. Jauhkanlah kejahatan dari saudara, supaya saudara semua memiliki hidup benar dalam Tuhan. Rasul Paulus menguatkan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan juga berpesan di dalam Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi kita harus mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Setelah itu semuanya akan ditambahkan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah, ini yang utama. Harus kita dahulukan adalah Allah yang utama dan kebenarannya di dalam Alkitab. Baru semuanya akan ditambahkan kepada kita semua Bapak Ibu Saudara sekalian. Apakah Bapak Ibu sekalian mengikuti pesan Tuhan untuk mencari dahulu kerajaan Allah, atau mungkin kerajaan Allah akan ditinggalkan? Nanti aja kerajaan Allah, aku masih muda, aku nanti aja kalau udah tua. Apakah akan seperti itu? Saya berharap Bapak Ibu Saudara sekalian tidak beranggapan seperti itu. Tetapi mulai saat ini, mulailah hidup benar di dalam Tuhan dengan cara melakukan 3 kewajiban utama sebagai orang yang percaya. Kewajiban kepada para hamba Tuhan, kewajiban kepada sesama, dan kewajiban kepada Tuhan. Kesimpulannya Bapak Ibu Saudara sekalian, hidup benar di dalam Tuhan adalah hidup orang percaya yang sungguh benar-benar melakukan tugas dan kewajiban di dalam Tuhan, dan percaya akan setiap pernyataan Tuhan dalam hidup kita, meyakini Tuhan dengan iman sebagai juru selamat kita semua. Dan hal yang harus dilakukan sebagai orang yang hidup benar di dalam Tuhan, yaitu kewajiban kepada para hamba Tuhan, kewajiban kepada sesama, kewajiban kepada Tuhan. Saya mengajak kepada Bapak Ibu Saudara sekalian untuk meresponi kebenaran firman Tuhan ini. Marilah Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, sudah siapkah kita untuk hidup benar di dalam Tuhan? Sudah siapkah kita untuk melakukan segala kewajiban kita kepada para hamba Tuhan? Sudah siapkah kita untuk melakukan kewajiban kita kepada sesama? Sudah siapkah kita untuk melakukan kewajiban kita kepada Tuhan? Saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk merenungkan hal ini. Untuk hidup benar dalam Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian bangkit dan berdiri untuk merenungi kebenaran firman Tuhan. Marilah kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya di dalam Tuhan, supaya kita hidup benar di dalam Tuhan dengan melakukan kewajiban-kewajiban kita tersebut. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, supaya hidup kita benar di dalam Tuhan, maka kita harus membangun relasi hubungan yang benar dengan Tuhan, hubungan yang intim dengan Tuhan. Banyak cara yang dapat kita lakukan hidup benar dalam Tuhan, misalnya berdoa, menyembah Tuhan, membaca
Alkitab, merenungkan kebenaran firman Tuhan, melakukan kewajiban kepada para hamba Tuhan, melakukan kewajiban kepada para sesama, melakukan kewajiban kepada Tuhan, itu merupakan cara kita untuk mendekatkan diri dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, hiduplah dalam kebenaran, hiduplah di dalam kehendak Tuhan dengan melakukan segala kewajiban yang Tuhan perintahkan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara sekalian dapat melakukan hidup benar dalam Tuhan. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa.